Pasca penetapan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI pada tanggal 20 Maret kemarin, gelombang pro dan kontra terus bermunculan di tengah masyarakat. Perdebatan ini kian memanas, terutama karena revisi tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai langkah mundur menuju era kembalinya dui fungsi TNI atau ABRI dalam pemerintahan. Kini dengan revisi terbaru ini muncul kekhawatiran bahwa prinsip supremasi sipil yang telah lama diperjuangkan akan tergeser oleh pengaruh militer yang kembali meningkat dalam pemerintahan. Kritik pedas juga datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi organisasi masyarakat sipil. Hal itulah yang menjadi perhatian salah satu pakar hukum terkemuka, Andrio, yang turut angkat bicara mengenai dampak dari pengesahan Undang-Undang TNI yang baru ini. Apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat kemarin terhadap rancangan undang-undang TNI yang sudah disahkan, menurut opini saya sebagai masyarakat itu sah dan itu adalah hak demokrasi, ya. Akan tetapi kita harus berpikir secara dalam, berpikir secara clear, ya. Tanpa artinya kalau kita berpikir secara clear ini kita melihat substansinya itu lebih jauh, yang berguna ataupun tidak berguna untuk masyarakat. Nah, rancangan undang-undang dan undang-undang TNI yang sudah disampaikan dan sudah diketok, ya, itu ada beberapa poin. Ya, salah satunya adalah penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Menurut hemat saya, tidak ada perlu yang dikhawatirkan dalam penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Karena kenapa? Gini, Tentara Nasional Republik Indonesia itu adalah gardanya pertahanan negara. Itu adalah ujung tombak keamanan dan pertahanan negara kita. Jadi substansional itu besar. Pertahanan itu bukan hanya perang aja, Mas Bro. Pertahanan itu harus meliputi bidang-bidang yang luas, bidang-bidang ekonomi, bidang kelembagaan, dan seorang prajurit TNI itu digembleng secara disiplin. Seorang prajurit TNI itu ditempa di pendidikan itu tidak sama dengan warga sipil atau masyarakat sipil. Kenapa? Karena mungkin dengan adanya tempaan, didikan, dan gemblengan yang sekian tahun lamanya, dan seorang prajurit yang memiliki sabta marga yang tinggi terhadap korpsnya sendiri di Mabes TNI dan mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi, mempunyai jiwa patriotik yang tinggi, ketika dia ditugaskan di dalam suatu lembaga, dia akan jaga betul itu lembaganya, atau dia akan fokus dan konsentrasi di mana dia ditugaskan di dalam suatu lembaga itu. Artinya lembaga negara ini kan baik itu kementerian, baik itu lembaga apapun lah namanya, itu punya potensi hal-hal yang bisa menceridai kepercayaan publik. Contoh, seorang prajurit TNI ditempatkan di satu kementerian, otomatis dia akan tegak lurus dan mempunyai sikap patriotik dalam menjaga kedaulatan negara. Otomatis dia melakukan tindakan yang di luar daripada konteks yang sudah ditetapkan, itu dia berpikir 2-3 kali. Artinya untuk dia korupsi, untuk dia melakukan penyelewengan, itu insya Allah karena dia sudah ditempa oleh negara melalui pendidikan yang sedemikian beratnya,
dia mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi terhadap negara. Dengan adanya sifat seorang tentara yang mempunyai tegak lurus dan patriotik yang besar, yang tinggi, otomatis lembaga yang dipimpinnya itu akan lebih disiplin, lebih penuh dengan aturan, lebih mengedepankan undang-undang, SOP dan lain-lain. Sehingga untuk melakukan tindak pidana kejahatan tertentu atau tindak pidana korupsi atau apapun lah namanya yang kita semua sama-sama perangi saat ini sesuai dengan arahan presiden kita, bahwa untuk membuat suatu perubahan itu dibutuhkan khilafah. Khilafah itu pemimpin yang benar-benar tegas dan mau berani memberantas penyakit masyarakat, dan itu ada di jiwa korsanya seorang prajurit yang patriotik, yang pemberani seperti Tentara Nasional Indonesia. Adapun isi dalam perubahan undang-undang tentang TNI yang menjadi sorotan, terdapat 3 pasal utama yang dinilai syarat kontroversial. Perubahan ini memicu diskusi hangat baik di kalangan pengamat, praktisi hukum, maupun masyarakat luas karena dianggap membawa implikasi serius terhadap tatanan demokrasi dan supremasi sipil. Pasal pertama yang menjadi perhatian adalah pengesahan 3 tugas baru bagi TNI di luar tugas utamanya untuk berperang. Salah satu tugas yang diatur dalam revisi tersebut adalah keterlibatan TNI dalam menanggulangi ancaman cyber. Kontroversi semakin memuncak pada pasal kedua yang memperbolehkan perwira TNI aktif menjabat di 16 kementerian atau lembaga tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dulu. Kebijakan ini dianggap membuka celah bagi kembalinya dui fungsi TNI yang selama ini telah dihapuskan melalui reformasi untuk menjamin netralitas militer dan supremasi sipil dalam pemerintahan. Pasal ketiga yang turut menjadi sorotan adalah ketentuan perpanjangan masa pensiun personel TNI. Perubahan ini dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berpengalaman di lingkungan militer. Lalu, seperti apa pendapat Andrio selaku pakar hukum dalam menyikapi perubahan undang-undang tersebut? Cyber itu kan adalah dunia maya ya, dunia maya di mana sangat mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri. Nah, cyber war itu menurut saya itu adalah perang yang sesungguhnya di era modernisasi saat ini. Maka dengan seorang yang sudah mempunyai pengalaman, baik itu kajian intelijen, baik itu kajian penggalangan, baik itu kajian yang berhubungan dengan dunia cyber, itu pasti dimiliki oleh Tentara Nasional Republik Indonesia saat ini. Dan itu sangat-sangat penting, Mas. Karena apa? Kita tidak tahu cyber ini dari mana asalnya. Tiba-tiba dia bisa meretas apapun yang mengganggu keamanan negara. Dengan adanya Tentara Nasional Republik Indonesia berkecimpung di dunia itu, otomatis segala lini ini diprioritaskan. Baik itu dilihat dari perkembangannya, baik itu majemuknya serangan-serangan itu sampai dengan alat-alat yang mendukung di Kementerian Pertahanan bidang cyber untuk mengamankan ketahanan negara kita. Jadi cyber itu macam-macam, Mas. Ada isu nasional, isu internasional, dan itu bisa mengganggu keamanan negara kalau kita tidak dipersenjatai. Bukan hanya sistem yang bagus, tetapi harus punya manpower yang tinggi, yang mempunyai wawasan tentang intelijen, yang mempunyai wawasan tentang dunia IT, dunia sistem,
yang mempunyai wawasan dunia penggalangan. Dunia cyber itu sangat-sangat riskan. Jadi harus benar-benar dibangun sistem yang mumpuni, yang harus dikerjakan dengan orang-orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi. Kalau kita pusat data kita lumpuh atau pusat data kita amburadul dengan tidak adanya kesiapan kita, ya itu kan sama saja negara kita kedaulatannya dipertanyakan. Nah, makanya dengan adanya penjaga-penjaga ini, seorang tentara yang mempunyai ilmu yang cukup mumpuni, tinggal dilengkapi oleh sistem-sistem dengan persenjataan modern di bidang IT-nya. Dan insya Allah mereka sudah siap untuk berperang atau mengawasi, mengawal dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi perang itu bukan kontak senjata aja zaman sekarang, bukan jaga perbatasan aja, tetapi menjaga portal-portal yang ada di dunia cyber ini supaya kita tidak kecolongan kesekian kalinya. Data kita jangan diretas lagi, data kita jangan sampai terbongkar lagi. Karena apa? Keamanan negara itu adalah hal yang utama dalam tujuan kita menuju Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang maju. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.